Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario Ilham Ramadan dari kelas 11 IPA 2. Bab 1 yaitu tentang meyakini kebenaran, ketentuan, dan kebenaran Islam tentang jinayah. Pengertian jinayah. Jinayah adalah ilmu yang mengatur mengenai hal-hal yang dilarang oleh syariat atau aturan dalam hukum pidana Islam. Perbuatan yang dilarang dalam melakukan hukum pidana Islam disebut jarimah. Jarimah ialah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syariat, baik perbuatan mengenai jiwa, harta, dan atau yang lainnya. Lalu jinayah itu dapat dibagi menjadi 3, yaitu jarimah hudud, jarimah qisas diyat, dan jarimah takzir. Jarimah hudud adalah perbuatan melanggar hukum yang bentuk ancamannya sudah ditentukan oleh nas. Untuk jarimah qisas diyat itu adalah perbuatan yang dilakukan yang diancam hukuman qisas dan diyat. Lalu jarimah takzir adalah perkara pidana yang diancam hukuman takzir. Lalu selanjutnya ada pembunuhan. Pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa seseorang. Secara istilah, membunuh adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik sengaja maupun tidak sengaja. Pembunuhan dibagi menjadi 3 macam, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, dan pembunuhan kesalahan atau keliru. Pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dengan niat ingin benar-benar membunuh, misalnya menembak, memukul, menusuk, atau memasukkan sel yang tidak ada udaranya. Pembunuhan sengaja itu dibagi 2, yaitu bunuh diri sendiri atau bunuh diri, dan juga membunuh orang lain. Untuk hukuman pokok bagi pembunuhan sengaja adalah qisas, yaitu hukuman bagi pembunuh adalah dibunuh juga. Selanjutnya, pembunuhan menyerupai sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan sengaja menyerupai sengaja terhadap korban, baik tidak disertai oleh niat untuk membunuh. Hukum bagi pembunuhan menyerupai sengaja adalah tidak wajib qisas, hanya diwajibkan membayar diyat berat atas keluarga pembunuh. Lalu ada pembunuhan karena keliru atau kesalahan. Pembunuhan karena kesalahan atau keliru adalah pembunuhan yang disebabkan salah dalam perbuatan. Contohnya itu ingin menembak binatang, tapi peluru mengenai manusia. Untuk pembunuhan karena kesalahan atau keliru tidak wajib qisas, namun
mengakibatkan, yaitu memerdekakan hamba sahaya atau membayar diat ringan kepada keluarga yang terbunuh. Ini dapat diangsur beberapa tahun dan tiap tahunnya itu kurang lebih sepertiga. Lalu selanjutnya adalah pencederaan. Pencederaan ini adalah pemotongan, melukai, dan menghilangkan fungsi anggota tubuh. Pencederaan ini terbagi menjadi dua, yaitu sengaja dan tidak sengaja atau keliru. Untuk sengaja, dalam hal perbuatan disengaja terhadap korban, maka hukumannya kisos, yaitu diberikan hukuman yang setimpal atau sama. Lalu untuk yang keliru, perbuatan yang dilakukan karena keliru, maka hukuman yang diperlakukan adalah diat dan hukuman lainnya. Diatnya itu kayak denda, harus dibayar karena melukai atau membunuh seseorang. Selanjutnya itu adalah jenayah campuran. Maksud jenayah campuran ini perbuatan yang mencederai orang lain yang akhirnya adalah mengakibatkan kehilangan nyawa seseorang. Lalu ke kisos dalam ajar Islam. Pengertian kisos itu adalah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan, perusak anggota badan, atau pelaku penghilangan anggota badan yang dilakukan dengan sengaja. Lalu macam-macam kisos. Satu itu kisos pembunuhan. Kisos pembunuhan itu hukum bagi pelaku pembunuhan sengaja. Lalu yang kedua, kisos selain pembunuhan, merupakan hukum bagi pelaku merusak fungsi atau melukai anggota tubuh, seperti pemotongan, melukai, atau penghilangan fungsi anggota tubuh. Beberapa syarat kisos pembunuhan. Pertama, pembunuhnya seorang mukallaf atau sudah balik. Kedua, pembunuhnya bukan orang tua dari orang yang dibunuh. Yang ketiga, jenis pembunuhan adalah pembunuhan yang disengaja. Terus yang keempat, orang yang dibunuh terpelihara, yang berarti bukan orang jahat. Yang kelima, kesetaraan antara pembunuh dan korban. Yang keenam, pembunuhnya bukan kafir harbi. Lalu selanjutnya itu adalah hikmahnya kisos. 1. Berkurangnya tindakan kriminal. Kedua, agar tidak berbuat jahat dan tidak menghilangkan nyawa. Ketiga, akan merasa takut dan jera bagi pelaku untuk berbuat jahat. Keempat, agar tidak terpelihara jiwa dari pembunuhan. Yang kelima, adanya penghargaan terhadap harkat dan martabat nyawa seseorang. Yang keenam, mencegah terjadinya permusuhan dan pertumbuhan darah sehingga keimanan, kedamaian itu dapat dilaksanakan atau dirasakan. Lalu selanjutnya yaitu diat. Diat adalah denda atau ganti rugi. Secara istilah, diat adalah sejumlah harta yang wajib diberikan kepada korban atau keluarga korban berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan. Sebab-sebab diat. Pertama itu pembunuhan sengaja. Yang kedua, pembunuhannya seperti sengaja. Yang ketiga, pembunuhan karena kesalahan atau tidak sengaja. Yang keempat, pembunuh
hanya melarikan diri tapi identitasnya sudah pasti. Yang kelima, itu kisos sulit dilakukan. Lalu macam-macam diet. 1. Diet mukhalazoh, yaitu diet berat. Itu banyaknya sebanyak 100 ekor unta. Yang wajib membayar diet berat ini pelaku pembunuhan secara sengaja yang telah dimaafkan keluarga korban. Yang kedua, pelaku pembunuhan seperti sengaja. Yang ketiga, pelaku pembunuhan di tanah haram. Lalu diet mukhafafah atau diet ringan, banyaknya itu 100 ekor unta. Yang wajib membayar diet ini adalah pelaku pembunuhan tidak sengaja dan pelaku penganiayaan. Lalu diet melukai karena melukai atau memotong anggota tubuh. Pertama, wajib membayar 100 unta. Yang kedua, membayar 50 unta jika melukai anggota tubuh yang sepasang. Yang ketiga, membayar sepertiga diet jika melukai anggota tubuh dalam. Yang keempat, 15 unta jika membuat kulit terlupas. Kelima, membayar 10 unta jika melukai jari. Dan terakhir itu membayar 5 unta jika melukai gigi. Lalu hikmah diet itu, pertama, menumbuhkan sifat pemaaf. Yang kedua, manusia dapat berhati-hati dalam bertindak. Yang ketiga, menjunjung tinggi perlindungan terhadap jiwa dan raga. Yang keempat, menjalin persaudaraan. Yang kelima, pelaku pembunuhan melaksanakan kehidupan yang baru dan kesempatan untuk bertobat. Yang keenam, pihak keluarga dapat memanfaatkan harta untuk kelangsungan hidup dan meringankan beban. Selanjutnya ada kafarot. Kafarot artinya menutupi dari perbuatan dosa. Secara istilah itu denda yang harus dibayar karena telah melanggar suatu ketentuan syara dengan tujuan menghapuskan dosa atau membersihkan dosa tersebut. Macam-macam kafarot. Pertama, kafarot karena pembunuhan. Kedua, kafarot karena membunuh binatang buruan saat melaksanakan ihram. Yang ketiga, kafarot melanggar sumpah. Keempat, kafarot karena zihar. Yang kelima, kafarot karena melakukan hubungan badan suami istri pada siang hari bulan Ramadan. Yang keenam, kafarot ilah. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.